edisi sekarang sangat menarik karena saya pernah dengar yang namanya ayam unggulan, ayam kampung unggulan yang katanya bentuknya tuh lebih besar, terus daya tahannya juga lebih tinggi, dan ada sejarahnya. Isunya ada, dongengnya bukan isu ya, dongengnya ayam itu tuh adalah ayam dari warisannya Cing Wanara. Jadi cerita dongeng zaman baheula, berasal dari daerah Ciamis. Nah, kalau kita bicara tentang ayam unggulan ini, atau lebih dikenal dengan nama ayam sentul dari Ciamis, saya sudah menghadirkan bintang tamu Jejak Patuangan kali ini, seorang pakarnya. Pakar sih. Pakar ya, soalnya cuman menggeluti aja lah. Menggeluti ya. Belum pakar karena rumahnya bukan di daerah Dago. Di Bengkok saya. Rada mengkol ke kanan. Pakar kan ke kiri ya, ke kanan. Ini teman saya dari zaman dulu ya, zaman dia masih jadi manajer saya di Dangdut. Saudara Yusuf Sani atau Ucup Negro. Nah, Cup, saya pengen tahu lebih detail kenapa sih waktu itu Ucup menyelami dunia perayaman sentul ini. Nah, kalau untuk mengawali ayam, saya berpikirnya seperti ini. Pada saat saya punya pikiran, punya uang nggak banyak, pengen usaha mandiri tapi sehat. Mandiri tapi sehat. Mandiri tapi sehat. Yang dimaksud mandiri, saya usahanya mulai tidak dapat subsidi dari mana-mana. Ya. Jadi memutarkan uang yang ada dan terjangkau untuk bibit di awal. Berapa tuh awalnya? Awalnya dari 3 lah ya. Jadi saya berhitungnya seperti ini. 3 juta? 3 biji, 3 ekor. Oh, 3 ekor. 3 ekor. Jadi gini, cara berhitungnya. Saya punya 3 ekor ayam. 3 pasang atau 3 ekor? 3 ekor. Oh. 2 betina, 1 jantan. Kalau dia sudah dewasa bisa bertelur, ayam sentul itu hebatnya bisa bertelur sampai 18 telur. 18 telur. Telur, 1 indukan tuh. Iya. Nah, ini kalau ada 2 berarti kalau dihitung jadi 16 ekor. Kalau jadi, kalau netas semua, kita ambil aja tengahnya lah. Anggap aja yang 8 mati, 10 hidup. Oh iya. Saya berhitungnya seperti itu. Tukang hayam mah Tukang hayam, gitu. Nu udah 8 pae, nu 10 hirup. Nah, di nu 10 nu hirup eta berarti kan dari 2 bibit ini ada 20 berarti. Iya. Gitu ya logikanya. Yang 20 ini nanti setelah dewasa, dia akan bertelur lagi. Taruh aja 7 gitu yang betinanya. Nu bikangna 7. Nu bikangna 7, nu etana jalu, tapi nu ya jalan terus kan yang sebelumnya yang dewasa induknya. Nah, itu terus berkembangnya seperti itu kelipatannya. Jadi dalam masa 1 tahun lebih lah, kurang lebih, itu bisa menjadi jutawan. Sebetulnya gitu ya? Sebetulnya seperti itu proses. Jika multi level marketing multi level gitu ya? marketing. Jadi beuki gede multi level marketing. Kieu, ayeuna mah kieu gitu. Oh, iya. Piramidana teh kieu tibalik. Nah, jadi beuki gede. Nah, yang masalah adalah setelah saya pelajari, mau itu ayam boiler, mau itu ayam apapun, atau yang namanya peternakan itu adalah makanannya, parab. Nu mahal teh parab. Pakan. Parab. Kunaon hayam mahal, parab. Oh, parab. Terus, yang dilakukan oleh Mang Ucup? Nah, saya parabnya mengolah dari limbah sisa makanan organik yang terbuang. Cangkang cau, cangkang enog, sang urut, sayur, dan sebagainya. Itu digimanain itu sih? Saya olah, dibikin jadi pakan fermentasi. Fermentasi teh kayak yoghurt ya? Kayak yoghurt, peyem, yoghurt gitu. Jadi kalau fermentasi itu setelah dimakan sama ayam, dia tidak ada proses di dalam tubuhnya, itu tidak ada proses. Jadi prosesnya sudah di luar. Jadi akhirnya si kotorannya itu tidak bau.
Jadi nu masalah beternak mah bau kaduanya. Iya. Kahiji pakan, kadua Kotorannya yang bau ya. Proses naon lah ngarananya cek bahasa ilmiahna mah meureunnan. Proses pembusukan sama bakteri. Iya. Nah itu bau. Jadi yang kendala yang dua, ayam-ayam yang ada dimanapun, mau broiler, mau domba, mau apa, itu adalah kotoran yang bau, Iya. yang akan Sok mengganggu diprotes ku bakteri tetangga ku tetangga. biasanya, ya. Makanya ente langgeng namun di lingkungan sekitar Iya. sekitar itu ada penduduk, jadi kudu jauh. Amun jauh kan resikonya kieu. Lamun di urang rek usaha kudu dipikiran jeung bangsatna. Iya. Ya, sementara saya punya lahan tidak sebesar itu yang dibayangkan. Karena saya juga mikiran bangsat ayam loba, bangsat lauk lobanya. Nah, itu juga salah satu Bangsatnya bangsat. Jadi dahareuna teh tong bau hasil akhirna teh. Iya. Ya. Jadi lamun teu bau mah pan moal ngaganggu tetangga. Ya. Ajen loba oge gitu. Dan tidak mengundang bangsatnya. Dan tidak akan mengundang bangsat. Da bangsatnya tinu bau. Tah kitu tah. Antik iya. ya. Kayak ini saya justru jadi mikir. Dapat ide dari mana membuat fermentasi pakan ternak, pakan ayam itu? Sebetulnya awalnya ada teman saya yang punya peternakan kambing ya di Pangalengan. Jadi teman saya itu punya peternakan Namanya kambing. siapa itu? Asep. Pangalengan soalnya. Pangalengan jadi pas kan Asep. Asep. Ya pertanyaan nanyana rusuh jadi orang teh kudu mikir, bodoh kan orang. Jadi udah telat. Si Asep iya boga peternakan kambing etawa. Nah, kambing etawa iya pas saya main ke sana, nah ieu dahareunana nah taina teu bau. Iya. Nah teu baunan, teu bau tai domba gitu. Dia bercerita, da peternak kambing mah tidak akan bisa ulin boga tilu siki oge. Jadi si eta isu kudu ngarit, beurang kudu ngarit, sore kudu ngarit, da kudu dahar lombana. Iya. Nah, dia bercerita carana kieu mang ku fermentasi. Fermentasi itu prosesnya sangat mudah. Pertama kudu aya cai beas. Ya. Cai beas kan gampang, tiap tetangga ge aya dikumpulkeun. Lamun eueuh meuli Rose Brand we di kungkurahan. Lamun pabrikan mah itu murah. Dikeum ku cai teori singkat lah nya. Keuman ku cai beas geus selama kurang lebih 3 atau sampai 4 hari. Setelah dibuka bau hasem, berarti fermentasinya itu berhasil. Bau peuyeum bukan bau hasem. Vespa gandeng ya. Kenapa tuh? Resiko Vespa mah gitu. Nah itu. Jadi proses fermentasi itu seperti itu. Jadi syaratnya teh harus ada sampah organik, kaduana aya cai beas. Jadi cai beasnya sangat bermanfaat. Oh, cai beas ya. Cai beas. Eta tulang hayam diasupeun kadinya, dikeum selama 3 poe, leuleus. Ya. Leuleus we juga cacing. Oh, si tulang ayam itu. Jadi makanya tulang ayam kan organik. Jadi asupkeun we gebrus. Ya. Nah, jadi biaya untuk pakan itu sangat ringan. Jadi kalau kita berbisnis pakan tinggi, harga ayam tinggi, mahal gitu ya. Berarti untung banyak. Ya. Kan kalau sementara peternak yang sekarang seperti ini. Pakan mahal. Waalaikumsalam. Oi, halo. Tenan naon kalau santai. Santai ya mah. Ya. Mangga dilajang. Jadi Memang Ucup mah banyak temennya. Jadi saya selebritis di RW ini mah. Jadi banyak yang ngelewat terus saya salaman. Nah ini kenapa saya tertarik dengan ayam itu? Kenapa beternak ayam? Karena pakanna urang geus murah, lain gratisnya tapi murah. Murah. Pakanna murah, geus biaya ditekan tinggi. Terus harga ayam tinggi. Ya. Ayam kampung kan mahal. Ayam kampung mah lain kilo, tapi ekor. Per ekor ya kalau jual per ekor. Jadi harganya juga udah selisihnya banyak. Ya. Sementara kalau ayam broiler misalnya, pakan mahal, riskan penyakit tinggi. Nah, nggak selisihnya saeutik atuh. Ya. Gitu. Belum mafia. Iya ya, ayam, belum mafia berjalan. Ya ayam Ciamis itu, ayam Ciamis Sentul itu keunggulannya dia tahan penyakit ya. Tahan penyakit. Satu tahan penyakit, terus rasa dagingnya juga jauh lebih enak. Beda itu dengan ayam biasa. Kalau sama apalagi ditambah sama cara pakannya dengan fermentasi. Jadi ketika ayam dipotong
dikuliti, dibersihan, digoreng, teu kudu ngake bumbu, eta geus ngeunah. Oh, udah enak ya. Lezat. Yang fermentasi teh. Yang fermentasi, kalau pakan fermentasi beda dengan pakan yang biasa. Kunon teu bau taina. Si tai hayam eta. Karena prosesnya sudah di dalam drum waktu difermentasi. Kalau kita mah kunaon tai urang bau, tai hayam bau. Karena di sini prosesnya. Fermentasinya prosesnya di perut. Jadi pas keluar bau. Nah, ini baunya di situ. Proses bakteri, naon dan sebagainya itu di situ kimia. Itu sih kalau ada dirinya pasti aya kan proses kimiana dirinya, bakteri, naon segala. Nah, itu selesai di situ. Setelah keluar dia udah nyaman. Jadi pas masuk ke si usus hayam teh nyangis nyaman, diserap ke tubuhna teh gitu. Jadi hayamnya sehat ya, otomatis ya. Hayamnya pasti sehat. Kan kebayang mun hayam boiler mah ngadongeng we saeutiknya. Kare keluar netas geus dibere vaksin. Suntik, ya. Dibere suntik, nepi ka teu bisa leumpang. Eta di jero awakna penyakit tungkul, dibawa ke pasar, dijual ku pasar, digoreng ke tukang hayam, minyakna teu gonta-ganti. Eta karek ngomongkeun nepi minyak encan ka kabulan. Ya. Eta penyawat tungkul. Terus dimakan sama kita gitu ya. Dahar ku kita teh ku kumbah leungeun teu beuki we penyakit teh beuki loba. Bener teh? Can hutang beuki anjing asa bejaan sirah gitu. Nah gitu. Jadi alasan kenapa untung, alasannya mah untung. Alasannya untung ya? Untung. Kalau dihitung-hitung untung. Nah kan usaha ngaranna ge bener teh. Jadi teman-teman jejak patuangan kalau mau coba berternak ayam itu kayaknya lebih menguntungkan kalau ayam kampung. Ayam kampung. Satu ayam kampung, tapi ayam kampung itu banyak macam, ragam. Ada ayam KUB yang dikeluarin sama Dinas Peternakan ya. Ya. Ada ayam sentul. Nah, ini yang saya geluti adalah ayam sentul. Kunaon daya tahan tubuhnya penting. Daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh. Lebih kuat. Kalau besar dan kecil mah kumaha dahar. Nya, lamun paramna diirit mah nyabegang ayamna. Ya. Itu logika lah. Tapi saya pernah dulu juga saya pernah beli dari Mang Ucup ini sepasang ayam sentul. Dan pertama bertelur memang iya sekitar 18 telur, tapi pada saat bertelur yang kedua itu bisa mencapai 24. Ya, 24 telur. 24 telur. Dan yang gagal itu ya paling banyak 4. Jadi 20 itu jadi. Jadi kalau hitung-hitungan bisnisnya dari 18, makanya dihitungnya hanya 10 yang hidup karena 8-nya yang seperti itu. Iya. Jadi supaya itu ngarang teuing pasti non perkiraan. Wow. Dengan paeh, kan kudu sampai resiko itu. Gitu. Dan memang kata saudara saya yang lulusan peternakan Unpad, Kang Wildan, ketika ngelihat ayam itu, memang dia bilang, wah ini ayam kuat, cenah. Ayamnya kuat karena di Desember sampai bulan Maret itu saatnya si virus. Biasanya ayam teh benang tetelo, gitulah mencek bahasa lokal namanya benang virus kan, dan biasa rata-rata mati gitu. Dan saya beternaknya juga liar, maksud liar teh gini, jadi tidak dikasih kandang. Jadi biasanya kalau virus itu datang dari musim kemarau ke musim hujan biasanya yang paling parah itu. Jadi posisinya si ayam itu kalau natural itu dia naik ke atas pohon untuk menghindari itu. Jadi mun hayam kehujanan teu nanaon. Nah, hayam memang naturalnya gitu. Jadi di natural we cara beternakna oge gitu. Tapi di rumah orang di kandangan anggar we kuat ya. Kuat. Karena kan kondisinya beda dengan yang alamnya terbuka. Iya. Kuat itu karena lingkungannya kecil. Iya. Jadi kan resikonya kalau terbuka akan lebih tinggi. Kan virus mah datang di mana? Ku udara atuh angin gitu. Benar. Cuman orang pernah disebret ke si Rembo. Itu hati-hati dengan ayam sentul galak. Oh iya, tentang kekuatan si ayam sentul itu sendiri, daya tahan ya. Aya hubunganna teh jeung dongeng Ciung Wanara itu. Kalau menurut saya pribadi mah nggak ada lah ya. Memang ayam mah semua juga eta mah ayamna milik we alus. Gennya kuatnya. Gennya kuat. Terus ya nggak tahu lah ada tanda kutip dia dikasih ilmu kekuatan apa gitu dari zaman baheula mah kitunya ngadongengna gitu.
Kalau menurut saya mah ayam itu ayam bagus, ayam Ayam berkualitas, unggulan ya. ayam unggulan, dan ini kebanggaan bagi orang Ciamis lah. Memang ini aset Jawa Barat, Harus dilestarikan ya. harus gitu. dilestarikan. Ini aset Jawa Barat. Hmm. Silahkan beternak ayam itu, silahkan nikmati, dan ini memang ayam sehat. Kalau misalnya ada nih teman-teman jejak Patuangan yang mau beternak ayam itu bisa konsultasi ke Mang Ucup. Bisa, insya Allah saya hadapi kalau memang waktunya ada. Dan loba sebenarnya waktu nama. Coba. Ayo, kapan? Yang beternaknya jarang tapi Yang berternaknya jarang. Karena sudah terbius dengan boiler di kita tuh. Karena hitung-hitungan matematis sama dengan kerennya. ya. Kan di urang mah bisnisnya bisnis keren. Ya. Keren heula kan bae bati mah. Pasti gawean ripuh. Iya. Arek ngeluh gitu. Bubar weh Ya, ya. rata-rata gitu. Kalau ini mah kan harus bisa dengan modal yang sedikit itu intinya mah. Modalnya enggak Dari modal 3, jaluna hiji, bikangna 2, terus nogan. Ya sabar intinya mah baru. Terus bentuk telurnya teh lebih gede. Nah, lebih gede. Ayam kampung tapi mirip ayam negeri ya bentuknya. Keren lah pokoknya mah ayam Sentul Ciamis. Dan turunan bisnisnya banyak. Nah, Bisa nah, ke telur. Nah, Ya. Itu jauh lebih sehat buat bayi. nah. Kan telur ayam kampung mahal. Iya, Ya, benar. benar, Teh. Benar. Bisa nanti kalau sudah banyak telurnya juga bisa dijual kalau memang udah over gitunya. Nah. Untuk cara beternaknya. Silakan Anda berhitung dari mulai 2 ayam terus nogan 10 terus we dikali sekian 1,5 tahun insya Allah jadi jutawan. Kalau terus continue dan pakannya fermentasi. Biar batinya gede. Iya. Biar batinya gede ini mah. Dengan lahan yang sedikit. Iya. Nah, Jadi bisa dikencarkan, bisa di kandangan. bisa ya? dikencari, bisa di kandangan. Jadi lamun ngomong rek usaha gede yang bengarusuh eueuh. Iya. Eueuh lah. Kabeh kudu berproses. Diajarna tinu saeutik. Nah. Lamun maneh ngarti nu saeutik hirup dan kakuasai nya tinggal dikali copy paste we Ya. eta mah rek dikali berapa Ya, resiko kena penyakitnya cenderung rendah. cenderung ya. lebih rendah. Ya. Tinggal ya kita butuh lahan dan waktu saya melihara si ayam Sentul itu emang jalurnya galak si Rembo. Si Rembo nyangarana teh. Si Rembo. Jeung si Princess. Si Princess. Di Kangna teh. Di Kangna Princess saya beli dari ABG sampai akhirnya saya nggak kuat karena mereka terus Pesan. tambah banyak. Akhirnya ditukurkan yang belut sapiring belut goreng dan telurnya juga produktif per 3 bulan ya. Ya, Per 3 bulan tuh bertelur lagi gitu. ada jeda per 3 bulan kalau normal, tapi kalau tidak normal, dimaksud tidak normal kalau mau bisnis percepatan kita sediain aja mesin penghangat setelah netas kita pisah, anaknya dipisah itu jauh lebih cepat. Oh, itu jauh lebih cepat ya. Bisa 2 bulan sekali dia langsung bertelur lagi. Oh, gitu. Kalau ya. mau bisnis ya seperti itu lakukan, bere penerangan, bere kandang, megar, pisahkeun jeung indungna. Jadi terpisah ke indungna, sina liar deui, ke beger deui teu lila teh gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang kayaknya Cocok lah. berternak itu Beternak sangat cocok, ya. dan itu bisa kemana-mana. Iya. Yang sesuai jeung hayam gitu. Iya benar. Kudu namanya, Jadi benar, waktunya tetap produktif, guys, coy, bro. Wow, wow semua yang Jadi yang ayam nonton. Sentul Ciamis itu ayam unggulan yang pernah diternak juga sama Mang Ucup. Terus ternyata Mang Ucup itu spesialisasinya juga di pakan ya, pengolahan pakan. ya kuncinya di pakan, rahasianya di pakan. Biar untungnya besar, rahasianya di pakan. Sebenarnya dengan tanpa ngelola pakan juga tetap untung besar ya. Untung besar, tapi pingin lebih besar di pakan. Pakan kita harus bisa mengelola atau membuat pakan sendiri dengan proses fermentasi. Dan gampang, dan kalau ada yang nonton, ada yang pingin belajar, saya siap. Tinggal berkomunikasi aja. Ya semua juga ku ngobrol namanya. Ngobrol bisa beres nyambung. lah, nyambung. Asal kalau mau berbisnis bareng harus ada kesepakatan yang jelas dari awal. Ya. Nah, eta. Nah, kunaon eureun tah? Eureun bisnis hayam teh karena investorna pelintat-pelintut. Oh, jadi nggak ada kesepakatan di tengah jalan. Kesepakatan di tengah. Jadi kesepakatan itu awalnya ada, tapi kesininya Nah, berubah. di tengah jalannya berubah gitu. Standar lah Melayu, Pra. Jadi memang harusnya mah tetap kesepakatan mah di atas kertas ya. Di atas kertas, jadi hitung-hitungannya juga jelas. Kurang gawena gitu manina. Ya, benar.
Jadi Daripada kita mendengarkan curhat Mang Ucup, mendingan kita tanya ke hal yang lain. Jadi Ucup itu selain dia beternak, oh iya, sebelum dia beternak tuh saya ketemu sama Mang Ucup waktu bareng jadi driver Gojek kita ya. ya. Karena kita terlalu pintar jadi disuspend. Gagal langsung beternak, terjun di dunia peternakan ayam. Sebenarnya udah berhasil, cuman karena kesepakatan di tengah jalan yang pelintat-pelintut, akhirnya berhentilah kerjasama itu. Si peternakan itu masih jalan. Oh, udah berhenti juga. Udah berhenti dah. Karena masternya kan. Oh, masternya Masternya berhenti ya. menghilang. Jadi si investornya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada yang. Jadi emang beternak mah butuh totalitas juga ya. Totalitas. Ke satu totalitas, sabar. Jadi harus mencermati. Sebetulnya bisnis turunannya banyak. Seperti gini, saya kasih contohnya bisnis turunannya. Tadi dari ayam ke telur dengan sakit tuh ayam mah. Ting bulu ayam ngejualna kumaha teu nyaonya. Ya. Nah, ada lagi. Dari kita mengumpulkan pakan ternak dari tetangga dikasih ember, eta da orang Indonesia mah kabeh digebruskeun. Jadi pakan dari runtah organik, rumah tangga ya? organiknya rumah tangga digebruskeun we kabeh kadinya. Nah, di dinya teh duit. Duit teh tinu plastik. Plastiknya kurang dikumpulkeun. Banar plastik lah di telepon. Jadi duit oke. Tinu runtah teh. Jadi runtah teh lain geuleuh sebenarnya. Urang teh geuleuh teh karena teu nyaho. Ya. Gitu. Sebenarnya banyak yang bisa menghasilkan. Bisnis turunannya banyak di situ teh gitu. Oke, sebelum jadi tukang ojek online, driver ojek bareng jeung urang. Ucup juga dulu pernah jadi manajer apa sih di Pasben teh? Manajer operasional. Manajer operasionalnya grup band Cadas dari Bandung, Pasben. Kalersan itu mah. Jadi pengetahuan tentang musiknya ada, tentang sound engineering ada gitu ya. Setelah itu sempat jadi manajer penyanyi dangdut, tapi Ini terjadinya penyanyi dangdutnya ini. terjadi. Terus jadi non itu Cup. Hebat sih nya ai proses mah. Eh, Pebisnis dahsyat gitu, tapi kabeh tenepi. nah, Karena pola Melayu dan kalau menurut saya gurung gusuh. Jadi ngayal heula batina, prosesnya nggak mau dijalanin. yang paling sulit itu kerja sama orang lain ya. Sama orang lain. Jadi saya sampai sekarang ini nggak pernah dan memutuskan berhubungan bisnis dengan Ya. orang lain. Oke. Resikonya goreng yang babaturan air. Jadi frekuensinya belum tentu sama pada Belum saat tentu sama. di tengah perjalanan. Nah ya. itu. Selain jadi manajer band, terus jadi driver Gojek online. Gojek, terus ternak ayam, pernah bisnis arang juga ya, bisnis karbon sama Karbon aktif. karbon aktif ya. Terus terakhir sekarang jadi pengurus Viking ya. Jadi pengurus Viking, kebetulan jadi pengurus Viking. Di bidang apa di pengurusan Viking? Saya di Viking itu pegang divisi event. Jadi semua event yang ada di Viking berhubungannya sama saya. Terus job desk lainnya dari si bidang event ini? Si bidang eventnya di Viking ini eventnya banyak. Ada biasanya dia bikin acara biasanya ulang tahun distrik. Ulang tahun distrik. Distriknya ya sabaraha? Distriknya yang tercatat untuk hari ini sampai hari ini ada 417 distrik. 417 dibagi 12. Jadi sebulan sabaraha lah kira-kiranya? Oh ngeri, lebih 3 tahun rek unggal poe ge bisa nyen eventna. Nah. Terus ada 12 negara di luar Indonesia. Si distrik Viking teh. Nah. Gitu. Jadi di situ Viking itu butuh saya untuk mengelola event-event yang ada di Viking karena mereka itu butuh edukasi ternyata. Ya. Butuh edukasi orang yang lumayan berpengalaman dan mengerti karena hubungannya di sini ada sponsor yang datang. Nah, ini disinilah biasanya suka jadi kisruh. Setelah saya masuk, ini sudah lumayan teratasi sekarang. Ditertibkan gitu ya aturan mainnya ya. Karena saya bergabung di Viking sebagai pengurus ini belum lama, baru 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun. Tapi job desk-nya berat oke nya.
job dinas berat, da kudu ngurus anu geus acak-acakan, tah ayeuna ditertibkeun. Nah, sekarang teh posisinya ada di 70% sudah mulai mengerti lah. Kunaon butuh aya orang event, kudu divisi tiketing kalau di Viking teh ya, buat nonton Persib, aya nu nguruskeun rakyatna gitu. Jadi ada media sosialnya, jadi semua dilakukan sama pengurusan sekarang. Ya ternyata dari sepak terjang Ucup Negro ini, dari manajer band, manajer operasional band, sampai ke akhirnya sekarang jadi pengurus Viking. Nah, saya jadi ingin tahu nih kesamaan pada saat jadi manajer band, manajer penyanyi dangdut, ngelola hayam, ngelola karbon, terus jadi driver Gojek. Kesamaannya apa? Ini tentang sistem mata pencaharian. Ini cara survive-nya Mang Ucup kayak gimana? Kalau kesamaannya mah harus semua dilakukan dengan sabar. Sabar ya. Kuncinya cuma sabar. Semua bidang apapun kalau nggak sabar mah hasilnya pasti goreng. Kalau saya mah sabar aja, telaten. Saya nggak mikirin nominal. Semua juga tidak memikirkan nominal. Termasuk di Viking, termasuk di band. Dabalah kerjaan band-bandan gak ada dibayarnya murah. Nya mimiti saya masuk. Ya. Ngan 60.000 gitu. 60.000 cukup kan naon. Pada saat itu juga kurang gitu. Pas beres manggung, gajian, pagi yang baru aku traktir bakso, kurang tanya bayar bakso oke. Anjir nggak jadi kurang gitu, karena kecil. Saya tidak melihat itu, tapi melihat kesempatan. Ya peluangnya yang sama mah peluang dan sabar. Jadi nanti kalau kita bekerja maksimal dan sabar itu hasilnya pasti akan kelihatan. Ya benar. Intinya mah itu. Jadi jangan ngomongin duit, duit mah pasti nuturkeun. Nah, jadi saya pengen tahu juga selain kesamaan cara berpikir Mang Ucup ini dari driver Gojek sampai ke usaha ayam gitu ya, peternak ayam, sampai jadi manajer band juga. Justru ada kesamaan di sini tentang kemampuan Ucup atau keterampilan. Ucup itu ternyata punya banyak keterampilan gitu. Karena memang backgroundnya bala BMX ya, pemain BMX, kecil BMX, terus panjat tebing, dan selalu saya olahraganya olahraga solo, sorangan. Iya. Jadi harus memutuskannya sorangan. Jadi akhirnya semua seperti itu. Dan kebetulan bekerja sama dengan orang lain berbisnis itu bisa. Ya, jadi ketika bekerja sama dengan orang lain dalam hal bisnis, itu beda visi, beda ini ya, beda frekuensinya frekuensi gitu ya. Bukan visi. Semangatnya di tengah jalan suka berbeda. Sementara kalau di Viking mas sekarang kan sifatnya organisasi. Gitu ya, bukan bisnis. Iya, bukan bisnis. Makanya ritmenya bisa dijaga. Bisa dijaga ya. Kecuali kalau bisnis oriented itu memang di sistem bisnis seperti itu sering terjadi kecelakaan aja, gesekan. Jadi saya mah nitip pesan we hungkulnya. Jadi kalau mau berbisnis dicobalah dengan hal yang kecil. Coba dulu dengan hal yang kecil. Kecil, setelah kecil bisa dan yakin mampu, tinggal ditambahan kumaha modal urang. Kalau ojo jika kieu nya, ini mah pengalaman perjalanan. Ojo teh ujug-ujug ya, bukan ojek online. Ujug-ujug. Bahasa Sunda. Ujug-ujugnya bahasa Sunda kan ya? Bahasa Sunda. Tiba-tiba bahasa Indonesia. Tiba-tiba kita punya ide bisnis, misalnya kayak rame kemarin lah, bikin kopi shop, nyewa tempatnya sekian, ininya sekian, modelnya sekian, kopinya sekian, dan itu hanya ngobrol ternyata, karena dia itu tidak punya latar belakang bisnis, jadi hitung-hitungan yang di luar dugaan dia nggak ngerti, ngagadekeun imah sebagai modal nantinya ke bank. Pas digadekeun argona sudah jalan, tapi usaha acan. Kebanyakan seperti itu. Jadi ulah waka gaya, tapi nu penting mah ilmuna heula nu beunang. Ilmunya dulu dulu harus disiasati, ditekuni, geus yakin bisa eta ilmuna lain cek dongeng, baru dilakukan action baru. Jadi gaya mah mengikuti ya. Gaya mah mengikuti, kita insyaallah. Oke, yang ini terakhir nih. Tadi Mang Ucup udah ngasih banyak pengalaman ya, pengetahuan buat kita semua, jejak petualangan teman-teman. Sekarang saya pengen tahu nih yang terakhir,
dari sekian pengalaman Ucup di berbagai macam bidang dengan berbagai macam keterampilan, ada nggak harapan kedepannya pengen orang teh hayang jadi kieu gitu tah? Kalau saya pribadi mah, cita-cita saya mah pengen hidupnya merdeka. Merdeka tuh, artian merdeka tuh seperti ini. Penghasilan saya sudah dapat nih, jalan aja terus dengan apa yang saya kerjakan, dapat royalti lah gaya nama gitunya. Karya orang menang duit, terus orang tinggal di desa dengan rumah yang sederhana. Semua ideal nanya. Ya. Jadi kabeh nu di dahar kurang, da urang geus kolot ayeuna mah. Kudu naon lain bergizinya, kudu natural. Karena semua barang yang kita makan sehari-hari sudah kimiawi dan beracun. Urang mah hidup sehat we. Manfaat minimal orang manfaat yang keluarga orang lah. Saya pingin manfaat buat keluarga saya, buat anak saya. Geus teu kudu mikiran jauh-jauh. Back to nature ya kehidupannya. Kehidupannya geus kitu we, urang mah yang make hawu di imah teh nya. Di sepan henteu make magic jar. Saya sekarang masih pakai magic jar, tapi di suatu hari saya tidak mau pakai itu. Kenapa? Karena magic jar mah si zat gula yang di dalam beras itu ngumpul kabeh di dinya terus di dahar eta racun oge. Mun baheula mah aseupan turun caina ka handap. Ya. Jadi nu dimakan teh kadar gulanya normal, sedikit, ada tapi sedikit. Jadi orang mau penyakitan gitu. Eta adanya jero pisan. jero. Aing mau ngering, Bro. Ya. Jadi maotna natural teh kieu. Mang Ucup teh maotna kunaon? Jantung, tak urang mung gitu teh. Maotna kunaon? Dicabut nyawa we tugasna selesai. Tugas di buminya selesai ya. Di buminya selesai. Itu saya mah. Itu cita-cita Mang Ucup sekarang buat kedepannya seperti itu. Nah, terakhir emang kerleutik cita-cita naon Cup? Kabayang teh urang mah hayang jadi naonnya keur leutik teh nya. Hayang jadi pembalap. Oh, pembalap. Pembalap. Ternyata orang jadi pembalap nepi ka ayeuna. Pemuda berbadan gelap. Oke, demikian perbincangan saya dengan Mang Ucup Negro atau Yusuf Sani ya, nama lengkapnya Yusuf Sani ya. Sani Yusuf. Oh, Sani Yusuf. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, saya pikir banyak manfaatnya ya, karena emang apalagi tentang yang ayam tadi. Nanti ayamnya diliatin sampelnya. Jadi tong ngomong ayam senul teh kieu tapi eueuh. Oh iya. Nah, jadi eta mah juga ngawadulan. Oke, demikian perbincangan saya dengan Mang Ucup Negro. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ambil yang baiknya, edit yang buruknya. Demikian, ikuti terus jejak saya, jejak Patuangan. Wassalam, sampurasun.